di Eropa dan negara-negara lainnya. Selamat menyaksikan. Nama saya sebelum diangkat menjadi datuk adalah Edwel Yusri. Setelah saya dilewakan jadi penghulu, saya bergelar Edwel Datuk Rajo Kampualam. Saya berasal dari dari Agam, tepatnya yaitu Desa Ampekoto, Balingka, Sumatera Barat. Dan saya dipercaya menjadi kepala kaum sebagai datuk. Datuk itu adalah membawahi kaumnya, yang mana gelar sako yang diberikan ke saya adalah Edwel Datuk Rajo Kampualam. Saya memang mempelajari silat harimau, terutama yaitu dari turunan dari kakek kecil saya sudah dilatih, ditambah lagi dengan guru-guru silat harimau. Sejauh pengalaman saya ya, ada sebagian dari guru saya itu, dia itu sebetulnya sudah bersatu atau berteman dengan namanya jin, atau kalau orang sini menyebutnya mungkin kalau Jawa ya siluman lah. Siluman yang berbentuk daripada harimau. Biasanya siluman-siluman ini dia bisa menggering harimau biasanya. Tapi kebanyakan yang datang itu dalam bersilat, pandangannya itu ketemu dengan harimau itu memang berbentuk harimau. Kakek moyang saya ya, yang namanya Nyi Anggu itu, dia mempunyai kedekatan batin ya, kalau istilahnya mungkin pawang lah. Karena kampung saya Balingka itu memang dekat dengan hutan. Dia dekat dengan hutan sehingga harimau yang ada di hutan itu bisa dia kuasai. Yang konon ceritanya saya tidak tahu, saya cuma dapat cerita itu dari nenek. Dia itu bisa memanggil harimau itu, dan harimau itu kadang-kadang dia tunggang. Kalau kata nenek, harimau itu memang sampai 8. Dia sering bercanda dengan harimau. Sehingga kadang-kadang jurus-jurus silatnya itu memang terinspirasi dari gerakan-gerakan harimau. Karena seperti contoh apa yang saya lakukan, langkah-langkah itu sebetulnya adalah langkah harimau. Tetapi bagi saya, langkah-langkah yang saya demoin itu adalah langkah yang sudah bisa, artinya sudah bisa diprogram. Lentingan lagi. Iya. Yang orang mengikutinya tidak terlalu rumit dan bingung, dan itu juga saya tidak menggunakan yang namanya kesurupan atau yang langkahnya tidak teratur sampai tidak sadarkan diri. Harimau ini sebetulnya adalah lambang kewibawaan kami, karena kami sebagai orang Agam, kalau diurut sejarah bisa tidak perlu nerangin lagi, karena ada yang dua, yang tiga, salah satunya Agam. Agam itu melambangkan karakteristik orang Minangkabau yang identik dengan harimau.
Saya pertama-tama itu sebetulnya sudah banyak mendengar miring ini mengenai silat, terutama silat Minang. Kadang-kadang ada seluruhan orang Minang ini lucu, kalau mau berantem dia nari-nari dulu. Jadi capek lidah saya bilang, itu namanya dalam manca. Kalau yang sile itu tidak indah dilihat. Kalau sile itu karena dia melihatkan bagaimana menjatuhkan lawan secepat mungkin, seefektif mungkin. Misalnya di harimau diajarkan mematah, memukul daerah kemaluan, menghantam daerah kuping, mata, memutar kepala. Saya dulu kalau berguru di Minangkabau itu dimanapun boleh, tidak ada masalah. Nah, saya juga memperkenalkan bela diri itu sama. Saya perkenalkan silat harimau, tidak memandang lagi di sini suku bangsa. Dalam keyakinan saya, silat harimau ini bukan hanya milik orang Minang, tetapi milik seluruh orang di dunia ini. Dan itu ada rombongan dari Amerika, ada rombongan Austria, ada juga rombongan dari Jerman, ada juga rombongan dari Inggris, ada juga yang berarti kemarin dari Singapura. Nah, orang-orang asing ini kadang-kadang menyebabkan bangsa saya yang di sini Indonesia ini bikin kaget. Kenapa? Waktu mereka datang ke sini berarti kadang-kadang mereka merasa agak lebih bagus gerakannya. Sudah dengan badan pola yang tinggi, tapi lentingan-lentingannya bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini malah buat saya buat memicu bangsa saya sendiri. Karena saya bilang, kalau tidak rajin kamu berarti suatu saat silat ini populer. Tetapi pelatih-pelatihnya adalah bangsa asing. Yang rambutnya pirang, yang orangnya tinggi, warna kulitnya putih. Jangan disalahkan. Karena mereka nanti yang menguasai. Dengan ekstrak biji kopi yang memberikan energi,